Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina SPD. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar SD Impres Lonrong yang terletak di Kecamatan Eremirasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif atas nama Ibu Eka Agustina hari ini Selasa 10 September 2024 dibuka dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelaksanaan ujian ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, Ibu nanti diminta untuk menampilkan cuplikan dari praktik pembelajaran implementasi dari modul ajar yang menggunakan pendekatan PJBL. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan uji pengetahuan dan terakhir itu dilanjutkan dengan uji kemampuan baca tulis Al-Quran. Kita mulai dari uji praktik. Silakan Ibu diminta untuk mempraktikkan atau mengimplementasikan langkah-langkah dalam pembelajaran yang sudah Ibu buat pada modul ajar PJBL dengan durasi waktu 20 sampai dengan 20 menit, mohon dimaksimalkan waktunya. Dan sebelum dimulai silakan Ibu rubah untuk tampilan dari perekaman itu gunakan speaker. Silakan. Ya, silakan Bu, sudah bisa dimulai untuk praktik implementasi dari modul ajar, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai muridku semua. Selamat pagi, hai muridku semua. Selamat pagi muridku, apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, ceria, luar biasa. Nah, alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita hadir di tempat ini guna untuk menimbah ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini anak-anak, ada baiknya kita melakukan atau berdoa terlebih dahulu ya. Doanya dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan Nak, ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita membacakan ayat-ayat pilihan dulu ya, surah-surah pendek. Iya, siapa yang mau memimpin membacakan surah Awad-Duha? Iya, terima kasih Nak Dedi. Nah, sebelum itu Ibu mau lihat dulu kesiapan belajarnya. Sudah siap semua belajar belum? Coba Ibu lihat bagaimana kesiapannya. Nah, itu masih ada di luar bajunya. Rapikan Nak. Cara duduknya. Yang masih pakai topi dalam kelas, simpan Nak, disimpan dulu di dalam laci atau di dalam tas tak? Iya. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadirannya semua. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua? Alhamdulillah. Iya Nak, kalian semua itu harus rajin ke sekolah. Karena apa? Supaya kita mendapatkan ilmu agar kelak kita mencapai cita-cita kita dan
mampu membahagiakan kedua orang tua kita. Nah, kemudian selanjutnya pelajaran kita pada hari ini mengenai tema 2 tentang surah Al-Ma'un pada subtema pesan pokok surah Al-Ma'un. Pelajaran kita minggu lalu apa ya? Iya, tentang zakat. Artinya, apakah ada keterkaitan antara zakat dengan surah Al-Ma'un? Iya, jelas ada. Yaitu keterkaitannya yaitu arti atau inti dari surah Al-Ma'un itu menjelaskan tentang peringatan kepada hak Allah, yakni sholat dan hak manusia, termasuk zakat, sedekah, serta perbuatan amal kebaikan. Nah, selanjutnya sebelum itu kita harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita mempelajari pesan pokok surah Al-Ma'un. Yang pertama itu kita harus mampu menghafalkan surah Al-Ma'un. Terus yang kedua, kalian semua harus memahami pesan-pesan pokok surah Al-Ma'un. Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke inti materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang sudah pintar membaca Al-Quran? Alhamdulillah kalau sudah pintar semua. Terus yang kedua, apa kalian pernah membantu anak yatim? Nah, bagaimana perasaan kalian ketika membantu anak yatim? Senang tidak? Senang. Alhamdulillah. Nah, minggu lalu kan Ibu kasih tugas untuk menghafalkan surah Al-Ma'un. Bagaimana? Sudah dihafal belum? Sudah hafal semua belum? Sudah? Iya, coba Ibu mau dengar semuanya ya. Semuanya harus membacakan surah Al-Ma'un tanpa melihat Al-Quran. Ya, dimulai. Alhamdulillah. Sebelum Ibu menampilkan video pembelajaran materi tentang pesan pokok surah Al-Ma'un, Ibu lihat siswa-siswa Ibu itu kurang semangat ya. Kita lakukan ice breaking dulu ya, yang sering kita lakukan. Coba. Tangan ke atas menggapai bintang. Angan ke samping burung yang terbang. Angan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Silahkan anak-anak untuk menyimak ya video yang Ibu tampilkan. Oke? Iya, tunggu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang Nah, sekarang kita mempelajari mengenai surah ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Nah, adik-adik, sekarang kita bersama-sama membacakan surah Al-Ma'un ya. Memiliki makna yang dalam, menjalankan sholat, benar-benar peduli terhadap sesama. Terus yang kedua, ketaatan kepada Allah. Surah ini mengajarkan bahwa sholat yang benar dan penuh ini
mengajarkan tentang nilai-nilai luhur yang harus kita ingat. Yang kedua, saling terkait. Yang pertama itu rasa kasih. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah? Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai pesan pokok surah Al-Ma'un. Kalian simak tidak? Sudah dipahami belum atau masih butuh penjelasan? Ya, masih butuh penjelasan. Oke. Sebelum itu, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa kalian tahu surah Al-Ma'un? Iya. Apa tanggapan kalian tentang video yang telah diamati? Coba, apa tanggapan kalian? Iya. Terus di sini apa pendapat kalian setelah mengetahui pesan pokok surah Al-Ma'un? Oke, betul. Terus yang keempat, pernahkah kalian memberikan makanan untuk anak yatim? Nah, kalau pernah, Kina, bagaimana perasaan sudah tak kasih makanan ke anak yatim? Bahagia, senang, iya, betul semua jawabannya. Nah, Ibu kasih penguatan sedikit ya tentang pesan pokok surah Al-Ma'un. Jadi, surah Al-Ma'un itu surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Yang terdiri dari berapa ayat? Iya, yang terdiri dari 7 ayat. Nah, surah Al-Ma'un ini tergolong surah Makkiyah. Dan diturunkan di mana kalau surah Makkiyah? Di Mekah. Iya, cocok. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pesan-pesan pokok apa saja yang ada pada surah Al-Ma'un. Yang pertama itu tentang kepedulian sosial. Nah, surah ini menekankan kita untuk menekankan pentingnya kepedulian terhadap anak yatim dan orang miskin. Nah, seorang yang mengaku beriman harus menunjukkan iman tersebut dengan tindakan nyata, yaitu membantu mereka yang membutuhkan. Terus yang kedua, kritik terhadap ria. Nah, ada yang tahu tidak apa itu ria? Iya, ria itu berbuat sesuatu hanya karena ingin dipuji. Nah, terus yang ketiga, konsekuensi lalai dalam ibadah. Orang yang lalai dalam ibadah dan tidak memperhatikan kualitas ibadahnya juga diingatkan dalam surah ini. Nah, sholat, contoh kecilnya sholat bukan hanya rutinitas, tetapi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati. Nah, itulah tadi penguatan tentang pesan pokok surah Al-Ma'un. Jadi, selanjutnya pembelajaran kita hari ini kita kerja kelompok ya. Kan Ibu minggu lalu Ibu sudah membagi kalian kelompok. Silahkan duduk masing-masing bersama kelompoknya. Iya, sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Di dalam LKPD itu ada petunjuk pengerjaannya. Tunggu ya, Ibu share. Ya, ini dia LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik, yaitu membuat peta konsep. Di sini ada alat dan bahan yang harus dipersiapkan.
yaitu kertas karton, pensil warna, spidol dan ballpoint, dan penggaris. Selanjutnya di sini juga sudah tertera petunjuk pengerjaannya. Silahkan dibaca. Silahkan dibaca ya, anak-anak. Oke. Dan di sini Ibu juga akan menampilkan bagaimana sih cara membuat peta konsep. Silahkan disimak videonya ya, cara membuat peta konsep. Yang pertama, tuliskan judul peta konsepmu di bagian tengah. Lalu, berikan bingkai pada judul yang telah kamu tulis. Boleh berbentuk lingkaran, awan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, hubung agar lebih menarik. Nah, itulah tadi langkah-langkah pembuatan peta konsep. Sudah dipahami belum? Iya, sudah dipahami. Selanjutnya silahkan anak-anak untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Di sini semua diwajibkan untuk bekerja sama ya dan melakukan pembagian tugas. Ada yang menyiapkan bahannya, alatnya, ada juga yang mencari sumber atau media yang dibutuhkan. Semuanya dibagi-bagi ya. Iya. Silahkan dikerja anak-anak. Ibu akan nilai dari tingkat kerjasamanya, keaktifannya, kekompakannya. Iya, Ibu akan memantau siapa saja yang tidak aktif dalam pembelajaran ini. Iya, Bagaimana? Ada kesulitan atau kendala dalam membuat peta konsep anak-anak? Iya. Boleh, Nak. Diwarnai boleh supaya peta konsep yang kita buat itu cantik, rapi. Iya. Nah, sudah? Iya. Kelompok siapa yang sudah selesai? Sudah semua? Coba Ibu cek. Nah, dari semua yang Ibu lihat ini sudah sangat memuaskan karena pembuatan peta konsepnya sangat bagus. Sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Silahkan anak-anak untuk menampilkan hasil karyanya. Angkat coba ke atas. Kalian lihat semua ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita kasih tepuk salut dulu untuk semua kelompok. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Nah, sekarang waktunya kita menampilkan atau memaparkan hasil karyanya satu persatu ya. Kelompok siapa yang mau duluan mempresentasikan hasil karyanya? Iya, kelompok C. Silahkan, mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok C. Karena sudah memberanikan diri tampil untuk yang pertama. Silahkan dipaparkan anak-anak. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok C. Silahkan kelompok lain untuk menanggapi hasil karya dari kelompok C.
Iya, luar biasa sekali penampilan dari kelompok C ini. Dari hasil karyanya kelompok C menurut Ibu sudah sangat bagus dan sangat memuaskan. Dari segi kerapihannya, pewarnaannya, dan bahkan sangat sesuai dengan materi yang dipelajari hari ini. Nah, dan Ibu juga lihat keaktifan dan kekompakannya kelompok C sangat luar biasa. Jadi, Ibu beri nilai 95. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Iya, semua kelompok sudah tampil belum? Iya, sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah. Silahkan buka buku siswa halaman 18. Di situ ada soal pilihan ganda. Silahkan dikerja di rumah ya. Iya. Nah, dari pembelajaran kita tadi, siapakah yang bisa menyimpulkan materi pesan pokok surah Al-Ma'un? Ya, coba Nak Nunung. Iya, jadi surah Al-Ma'un itu mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya tentang keyakinan dalam hati, tetapi juga tercermin dalam tindakan sehari-hari. Nah, selanjutnya, coba Ibu tanya Nakinda, coba sebutkan satu pesan pokok surah Al-Ma'un. Oke, mantap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini anak-anak, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Tidak. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Jadi anak-anak, semoga apa yang Ibu jelaskan tadi, apa yang kita lakukan tadi, dan apa kegiatan diskusi kita tadi bisa dipahami dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga pelajaran ini dicatat nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, ketua kelas silahkan memimpin doa sesudah belajar. Alhamdulillah. Ya, itulah tadi pembelajaran yang kita lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu, untuk pelaksanaan praktik pembelajaran sudah selesai. Silakan dirubah pengaturannya ke galeri. Kita masuk pada tahap uji pengetahuan. Ibu sudah siap untuk diuji? Insya Allah siap, Bu. Ya, baik. Saya awali dengan pertanyaan. Silakan Ibu menjabarkan terkait dengan penyusunan modul ajar, komponen-komponen apa saja yang harus ada pada modul ajar sesuai urutan ya. Silakan Bu. Komponen modul ajar, Ibu. Ya. Pertama itu ada informasi umum, terus dalam informasi umum itu terdapat nama penyusun, terus institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, dan kompetensi awal. Terus ada profil pelajar Pancasila. Kemudian target peserta didik dan model pembelajaran. Selanjutnya masuk pada kompetensi inti itu terdapat tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Selanjutnya asesmen, pengayaan dan remedial,
glosarium, dan daftar pustaka. Ya, coba saya diberikan contoh untuk pertanyaan pemantik. Bagaimana? Nah, kayak tadi Ibu, apakah anak-anak sudah pintar membaca Al-Quran belum? Apakah kalian pernah membantu memberi makan anak yatim belum? Ya. Next, saya ganti pertanyaannya. Di dalam kita menyusun perangkat pembelajaran ya, terutama terkait dengan modul ajar. Coba Ibu gambarkan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. ATP, Bu. Ya, TP dan ATP. Merumuskan tujuan pembelajaran itu merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan mengidentifikasi komponen dan lingkungan materi pada capaian pembelajaran. Terus merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Dan harus sesuai dengan kompetensi dasar, menggunakan kata kerja operasional, mengidentifikasi hasil yang diinginkan, memastikan keterukuran, memasukkan kriteria keberhasilan yang dapat diukur, terus menunjukkan jenis penilaian apa yang digunakan. Langsung Bu ditunjukkan, berikan contoh tujuan pembelajaran ke alur tujuan pembelajaran seperti apa? Contohnya yaitu tujuan pembelajarannya yaitu contohnya siswa mampu memahami pesan pokok surah Al-Maun. Terus di ATP-nya di sini siswa menunjukkan kemampuan untuk memahami pesan pokok surah Al-Maun. Next, yang berikut saya ingin menanyakan terkait dengan teori belajar. Langsung saja saya fokuskan ke teori belajar humanistik. Apa yang Ibu ketahui tentang teori belajar humanistik? Humanistik. Teori belajar humanistik teori belajar humanistik adalah teori yang menekankan pada perkembangan positif manusia seperti kemampuan untuk mengenal diri sendiri. Coba dicontohkan secara konkret ya penerapan dari teori belajar humanistik di dalam langkah pembelajaran. Ibu praktekkan dalam langkah pembelajaran ketika menerapkan teori belajar humanistik. Di sini guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Misalnya guru menjelaskan materi tentang zakat, menjelaskan secara detail materi tentang zakat kepada siswanya. Nah, di mana saya bisa menemukan di situ ada bisa menunjukkan untuk karakteristik dari teori humanistik? Mana Bu? Di sini kan teori ini beranggapan bahwa belajar lebih penting dari hasil belajar. Nah, di sini guru menjadi fasilitator bagi siswanya, kemudian hasil belajarnya tidak dianggap lebih penting dari proses belajarnya. Saya lanjut ke pertanyaan berikut. Untuk komponen perangkat pembelajaran itu harus ada materi ajar,
kemudian ada LKPD, ada media dan instrumen asesmen atau instrumen penilaian. Kenapa di dalam penyusunan modul ajar itu harus diterkait dengan perangkat yang sebagaimana saya sebutkan tadi? Karena eh, coba diulang pertanyaannya, Ibu. Mohon maaf. Di dalam perangkat modul ajar itu kan harus ada disertai dengan perangkat pendukung dari materi ajar, LKPD, instrumen LKPD, kemudian media, instrumen penilaian. Ya, Bu. Di sini untuk lebih mempermudah lagi, kita dalam melakukan atau mengajarkan kepada siswa kita. Nah, apa fungsi dari kita menyiapkan media dalam pembelajaran? Fungsinya itu untuk agar siswa lebih mudah memahami apa yang akan kita ajarkan. Berikut saya pindah pertanyaannya. Di sini coba jelaskan perbedaan langkah PBL dan PJBL. Kalau PBL itu siswa itu berpikir kritis dalam memutuskan suatu. Di sini siswa PBL itu siswa berpikir kritis, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, sedangkan PJBL itu siswa melakukan pembelajaran proyek, Bu. Berbasis proyek. Lanjut. Lanjut, Bu. Ya, Bu. Lanjut. Pak, ya, saya ulang, Bu. Kalau PBL itu siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalah otentik yang jelas definisinya. Sedangkan kalau PJBL itu siswa menciptakan sebuah proyek materi yang diajarkan. Contohnya tadi contohnya pada saat saya melakukan cuplikan pembelajaran, Ibu. Saya ganti pertanyaannya. Di sini di dalam melaksanakan asesmen ya. Di sini asesmen itu mencakup asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Coba diberikan penjelasan perbedaan ketiga jenis asesmen tersebut. Kalau asesmen awal itu proses penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemampuan dasar atau kemampuan awal siswa. Sedangkan kalau asesmen formatif itu proses penilaian yang dilakukan guru pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Terus kalau asesmen sumatif itu penilaian untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Gambarkan penguasaan dari modul project. Penguasaan Ibu dalam penyusunan modul project. Dalam menyusun atau merancang P5, kita harus mengetahui dulu dimensi dan tema proyek P5 dan nilai-nilai proyek Rahmatan lil Alamin. Terus yang kedua, kita menganalisis jumlah proyek penguatan Pancasila. Kemudian kita menentukan tema, topik, project profil. Nah, selanjutnya kita masuk pada aktivitas. Dalam aktivitas itu terdapat alur dan alurnya yaitu
pengenalan. Pengenalan di sini memperkenalkan peserta didik tema yang akan dilaksanakan. Terus yang kedua, kontekstualisasi. Kontekstualisasi di sini menggali permasalahan di lingkungan sekitar terkait dengan topik yang akan dibahas. Terus masuk di aksi, yaitu merumuskan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk aksi nyata. Terus kalau refleksi itu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan hal yang perlu diperbaiki. Selanjutnya tindak lanjut, yaitu menyusun langkah strategis untuk perbaikan. Selanjutnya masuk pada rubrik penilaian. Di dalam rubrik penilaian itu terdapat beberapa kategori. Yang pertama yaitu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Akhir untuk PTK, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan PTK. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan PTK yaitu kita harus membuat kata pengantar terlebih dahulu, terus daftar isi, kemudian masuk pada bab 1 pendahuluan tentang latar belakang masalah. Dari pendahuluan itu terdapat sub. Yang pertama itu latar belakang masalah, terus yang kedua pembatasan dan rumusan masalah, terus yang ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian. Terus masuk pada bab 2 kerangka teori, terdapat beberapa sub. Yang pertama itu landasan teori, kedua itu penelitian terdahulu, dan yang ketiga itu hipotesis penelitian kalau ada. Terus masuk pada bab 3 itu tentang metode penelitian. Yang pertama itu ditentukan jenis penelitian apa yang dilakukan. Yang kedua variabel penelitian. Yang ketiga populasi. Yang keempat jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Dan yang kelima teknik analisis dan pengujian hipotesis jika ada. Berikut diberikan contoh ya untuk penyusunan PTK kemarin terkait dengan judul PTK yang Ibu angkat. Silakan dideskripsikan seperti apa. Contoh dari PTK yang saya buat kemarin, Ibu. Ya. Judul PTK saya yaitu mengaitkan pemahaman peserta didik melalui media pembelajaran Mitmapim pada materi beriman kepada hari akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase C kelas 6 SD Impres Lonron tahun pelajaran 2004-2025. Kemudian latar belakang masalahnya yaitu di sini saya ambil latar belakang masalahnya karena di sekolah saya itu pembelajarannya itu monoton, metode pembelajaran yang masih monoton, terus media pembelajaran yang masih kurang, sarana dan prasarananya masih kurang. Terus rumusan masalahnya di sini saya ambil yaitu apakah dengan menerapkan media pembelajaran Mimapin pada pada materi beriman kepada hari akhir mampu meningkatkan pemahaman peserta didik. Terus
tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui yaitu untuk mengetahui hasil peningkatan terhadap pemahaman peserta didik kelas 5 SD, kelas 6 SD Impres London tentang materi beriman kepada hari akhir setelah diterapkan media pembelajarannya melalui mind mapping di setiap siklus yang dilakukan. Terus manfaat penelitiannya itu untuk ada beberapa manfaat, yaitu untuk lembaga atau tempat penelitian, yang kedua untuk tenaga pendidik, terus yang ketiga untuk peserta didik, yang keempat untuk orang tua, dan yang kelima untuk peneliti selanjutnya. Terus masuk di kerangka teori, landasan teori di sini, landasan teori yang pertama itu landasan teosentris penelitian. Yang kedua konsep tentang pemahaman peserta didik. Terus yang ketiga konsep tentang mind mapping. Yang keempat konsep tentang beriman kepada hari akhir. Nah, masuk pada penelitian terdahulu, saya ambil 3 penelitian terdahulu. Penelitian yang Cukup, Bu, cukup. ya, Bu. Ya, untuk pelaksanaan uji pengetahuan dinyatakan selesai. Kita masuk pada tahap uji kemampuan baca tulis Al-Quran. Silakan Ibu ambil Al-Qurannya, silakan ditunjukkan Al-Qurannya. Ya. Silakan buka surat Al-Hujurat. Al-Hujurat. Ya. Dibaca ayat 2 sampai dengan 5. Sudah ketemu? Sebentar aku cari, Bu. Tunggu, Bu. Iya, Bu. Silakan. Ayat 1 sampai 5, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina amtahanallahu qalubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Innal
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Ya. Sekarang silakan ambil alat tulis masih dengan surat yang sama. Silakan ditulis ayat 3 sampai 4.
Sudah, Bu. Sebentar sekali, Bu, sedikit. 1 menit lagi. Silakan ditunjukkan. Ya, dimatikan dulu background-nya supaya bisa terlihat jelas. Silakan ditunjukkan. Bu, ini ayat ketiga. Terus ini ayat keempat. Ya. Cukup, Bu. Baik untuk pelaksanaan ujian komprehensif dari Ibu Eka Agustina dinyatakan selesai. Ya, Bu. Dan untuk menutup pelaksanaan dari ujian komprehensif Ibu Eka Agustina, kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan dimatikan rekamannya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Izin live. Sama-sama. Ibu sudah bisa live dan nanti sampaikan ke teman-teman, kita break dulu ya.